Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di acara Pandawa, Pangonen Diskusi Lan Sinau Wirausaha. Kali ini Pandawa akan membawakan tema mahasiswa milenial menyikapi kreativitas berwirausaha. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Pandawa yang diselenggarakan oleh UKM Kewirausahaan Fakultas Teknik Unsur. Semoga dengan adanya Pandawa ini akan memberikan manfaat bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Salma Arum yang akan memandu acara ini sampai selesai. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pengenalan pembicara, yang ketiga ada penyampaian materi oleh pembicara, yang keempat ada diskusi antara pembicara dan peserta, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pemaparan materi oleh pembicara, saya akan memberikan beberapa informasi, yaitu peserta diharapkan untuk tidak menyalakan mic apabila pemaparan materi sedang berlangsung. Dan pada akhir acara ini, kami menyediakan giveaway pulsa untuk peserta yang aktif dalam mengikuti diskusi Pandawa kali ini. Ya, selanjutnya adalah pengenalan pembicara. Pada Pandawa kali ini, kami menghadirkan pembicara seorang foodpreneur, yaitu Mas Aji Wicaksono, ATSSI. Beliau merupakan alumni Unsud yang sekarang adalah seorang food business analysis and foodpreneur. Salah satu bisnis makanannya yang terkenal adalah pisang leleh dan sudah ada sejak 2014. Untuk aktivitas beliau saat ini adalah sebagai entrepreneur dan motivator. Dan untuk CV lebih lengkapnya mungkin bisa dibaca di layar presentasi. Baik, kita masuk ke acara inti kita, yaitu penyampaian materi oleh Mas Aji Wicaksono. Kepada Mas Aji Wicaksono, waktu dan tempat kami persilahkan. Cek, sudah dimulai ya? Sudah, Mas. Ya. Ini ada gangguan teknis sebentar ya. Ya, Mas. Cek. Masuk suara saya? Masuk, Mas, masuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
Allah yansurukum wa yusallim. Semangat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Pagi, oke. Sudah sarapan ya di masing-masing ya? Ya Mas, ini lagi di rumah. Lagi di rumah ya. Oke. Ya, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari menjelang siang ini, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berbahagia, dan di rumah semuanya semoga tetap sehat, menjaga protokol kesehatan juga, menjaga kesehatan supaya tidak sakit dan tidak tertular dengan virus COVID ini ya. Semoga bismillahirrahmanirrahim. Tidak lupa salat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat insya Allah kita sebagai umat Islam yang istiqomah di jalan Islam. Pertama-tama terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang saya untuk bisa memberikan materi kewirausahaan untuk mahasiswa teknik ya. Teknik unsur Ya ya. Mas, beberapa ada teknik unsur, beberapa ada yang dari luar. Iya. Oke. Untuk mahasiswa teknik unsur dan mahasiswa yang lain ya. Jadi pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang saya akan memaparkan materi tentang wirausaha. Ini kebanyakan mahasiswa baru, mahasiswa angkatan 2018 atau ada mahasiswa barunya nih? Ada Mas. Mahasiswa barunya ada ya? Ya, tapi sekarang lagi gabung apa enggak? Tapi yang daftar ada. Oh, yang daftar ada ya? Oke. Ya. Ya, alhamdulillah. Kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang wirausaha. Nanti ada beberapa materi yang saya paparkan. Jadi nanti materinya, slide-nya tidak saya tampilkan, tapi lebih ke saya aja yang ditampilkannya. Oke. Nah, jadi saat ini memang kondisinya sedang pandemi dan teman-teman semua sedang berada di rumah masing-masing gitu ya. Jadi semoga semuanya pada sehat, masih tetap beraktivitas gitu ya. Jangan sampai karena di rumah masing-masing kuliahnya online tapi kita tidak produktif jadinya begitu. Harusnya kita lebih produktif karena kita di rumah masing-masing, bisa aja bantu orang tua, bisa aja bisnis juga gitu ya. Karena peluang bisnis sekarang ini saya riset dan saya teliti, saya analisis ternyata juga besar juga. Bahkan di dunia pun banyak orang kaya baru gitu ya. Tidak hanya di dunia, bahkan di Indonesia juga banyak orang kaya baru. Jadi saat pandemi ini, saat musibah pasti ada hikmah. Pasti ada yang namanya peluang gitu. Tidak mungkin di setiap ada musibah itu tidak ada peluang, pasti ada peluangnya. Jadi teman-teman semua di sini semoga bisa mendapat peluang, terutama di bisnis gitu ya. Jadi di rumah itu kuliah online, terus mungkin bisa berkumpul sama teman-teman yang lain dan juga membantu orang tuanya gitu ya. Dan juga bisa bisnis semoga. Nah, jadi semoga ketika nanti sudah mendapatkan materi tentang wirausaha dari saya, teman-teman bisa mengaplikasikannya menjadi bisnis. Tadi juga sudah dipaparkan CV-nya oleh moderator, begitu ya. Oke. Jadi background saya itu mahasiswa biologi. Lulusan biologi saya. Lulusan biologi, lulus tahun 2016, masuk tahun 2010. 5,5 tahun lah kira-kira. Kira-kira saya 5,5 tahun, saya kuliah di Fakultas Biologi Unsud. Banyak yang nanyain kenapa kok jadi bisnis gitu, kenapa jadi seorang pengusaha begitu. Nah, kenapa saya jadi seorang pengusaha itu? Yang utamanya adalah karena saya suka bisnis dan karena keadaan. Jadi sebenarnya yang jadi seorang pebisnis kan kadang-kadang kalau misalnya lihat titel kan harusnya yang jadi seorang pengusaha itu kan yang memiliki titel sebagai sarjana ekonomi ya. Tapi sekarang banyak kok yang orang-orang yang memang titelnya nggak sarjana ekonomi tapi bisa bisnis. Contohnya saya. Gitu.
Dan mungkin teman-teman nantinya ketika udah mau lulus pasca kampus atau sebelum lulus pun bisa menjadi seorang pengusaha. Yang penting adalah teman-teman suka dengan bisnis dan suka untuk mencoba-coba. Nah, jadi saya lulusannya memang track record-nya itu seorang saintis biologi begitu ya. Harusnya saya kerjanya di lab gitu ya. Di lab atau di LIPI atau menjadi seorang guru dan dosen gitu. Tapi ternyata saya ngambil jalan lain yang dimana teman-teman sangkatan saya jarang juga yang bisnis. Mungkin kalau sangkatan saya yang bisnis paling cuma saya dan beberapa teman saja gitu ya. Nggak banyak yang bisnis. Karena pikiran seorang yang ingin menjalankan bisnis, yang utama itu kadang bilangnya itu sebelum bisnis itu takut gagal. Takut gagal, terus takut banyak ruginya gitu. Padahal mah enggak. Karena bisnis itu harusnya dijalanin dulu, action dulu. Baru setelah itu kita melakukan evaluasi. Jangan sampai sebelum kita bisnis itu malah kita udah berpikiran yang jelek-jelek, yang negatif, padahal belum terjadi gitu. Dan semoga teman-teman semuanya juga ini calon-calon entrepreneur, semoga amin. Jadi seorang entrepreneur nanti mungkin teman-teman bisa, kalau teknik itu kan berbau banyak peluang sebenarnya gitu ya. Kayak kontraktor atau pemborong atau punya perusahaan listrik nanti atau segala macam, itu bisa saja terjadi begitu. Bahkan almarhum bapak saya aja, beliau itu nggak sekolah sampai lulusan SMA begitu ya, melanjutkan menjadi seorang sarjana teknik gak jadi, tapi beliau dulu punya perusahaan kontraktor begitu. Padahal titelnya itu bukan sarjana teknik. Nah, harusnya teman-teman yang nantinya menjadi seorang sarjana gitu ya, punya titel ST begitu ya, harusnya bisa lebih bagus begitu. Bukan harus memiliki bisnis yang bagus. Jadi peluangnya itu banyak. Nah, kita lanjut ke materi. Pertama, kita masuk ke alasan kita bisnis. Nah, ini menjadi yang utama karena supaya kita memulainya itu enak ketika bisnis. Nah, yang pertama itu alasan kita kenapa bisnis. Yang pertama, kebanyakan ini saya survei dari beberapa studi kasus dan beberapa orang yang bisnis, ternyata mereka ada 4 faktor kenapa mereka itu pengen bisnis. Yang utama adalah, yang pertama, bisnis karena kemauan diri sendiri. Nah, bisnis karena kemauan diri sendiri ini biasanya mereka yang menangkap peluang yang banyak tentang bisnis, gitu ya. Akhirnya mereka jadikan bisnis dan dijadikan penghasilan, gitu. Nah, dengan kemauan diri sendiri ini akhirnya membuat dia itu memiliki mimpi, gitu ya. Memiliki tujuan, memiliki visi misi yang jelas untuk kedepannya nanti. Karena yang utama ketika kita mulai bisnis itu, kita harus tahu tujuan kita untuk bisnis. Jangan sampai kita bisnis itu kita nggak ngerti tujuan bisnis kita apa. Karena itu utama banget. Karena itu yang bisa membuat kita semakin semangat dalam bisnis. Jadi ketika kita ngedown, kita lagi rugi, kita ingat tujuan kita bisnis apa. Jadi membuat kita menjadi semangat lagi. Karena kalau kita nggak punya tujuan, maka bisnis kita nggak berarah. Begitu. Makanya kenapa ketika teman-teman mungkin ada yang pernah ikut bisnis plan, mungkin PMW juga begitu ya, atau PKMW gitu kan, ditulisnya juga grand design-nya, tujuannya apa, visi-visinya apa, karena itu penting dalam bisnis. Nah, jadi teman-teman yang mau memulai bisnis harus tahu tujuan teman-teman bisnis itu apa. Kayak saya ini, saya punya bisnis, bisa ngeleleh begitu ya, udah 6 tahun alhamdulillah. Itu saya dulu ngerjainnya pas saya masih semester 7. Terus masih ngulang mata kuliah, masih ngambil mata kuliah pilihan, terus aktif organisasi juga, terus bisnis bisa ngeleleh. Tapi alhamdulillah saya bisa menjalankannya, semuanya bisa dijalankan dari kuliah, organisasi, bahkan bisnis juga bisa jalan. Dan ketika lulus, itu saya sudah punya karyawan dan sudah punya bisnis bisa ngeleleh. Nah, saya dulu ketika
memulai bisnis itu, sebenarnya saya udah bisnis itu dari SD. Dari SD kelas 6 itu bisnis game online dulu ya, game online. Mungkin teman-teman yang tahu itu game online itu dulu cukup lumayan bagus dan sekarang juga mulai berkembang begitu ya. Dulu saya mainnya Ragnarok terus Seal dan yang lainnya. Nah, itu dulu saya jualan karakter sama jualan weapon apa senjata di online-nya, lumayan dapat penghasilan dari situ untuk jajan begitu ya. Terus mulai bisnis lagi di SMP, SMA sampai akhirnya semester 2 kuliah itu juga bisnis begitu. Jadi dari bisnis baju, bisnis aksesoris mahasiswa, bisnis kecantikan gitu ya, jualin bedak make up begitu itu pernah gitu. Nah, sampai akhirnya kenapa ke kuliner? Karena 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 saya suka kulineran dan saya suka mencoba-coba masakan, akhirnya apa namanya, sukanya itu di kuliner begitu. Nah, terus pas menjalani bisnis di semester 7 itu ada peluang di situ dan akhirnya saya memulai bisnis pisang lele gitu. Nah, jadi pas saya bisnis itu saya juga memikirkan tujuan saya bisnis itu apa begitu. Nah, waktu itu saya tujuan bisnis itu yang pertama adalah saya sangat benci yang namanya kemiskinan. Karena ketika saya kuliah itu dari semester 2 sampai semester saya lulus, itu saya mengalami keluarga saya bangkrut begitu ya. Bapak saya yang punya perusahaan bangkrut dan beliau sakit dan pada akhirnya saya harus berjibaku dengan banyak hal dan akhirnya saya harus mencari uang sendiri begitu. Nah, akhirnya saya punya cita-cita, saya harus punya bisnis besar begitu ya, harus bisa membuka lapangan pekerjaan yang banyak karena menjadi miskin itu kurang enak begitu. Jadi hanya makan sedikit, terus uangnya juga nggak banyak. Makanya tujuan saya menjadi seorang pebisnis adalah yaitu benci kemiskinan untuk membuka lapangan pekerjaan yang banyak. Nah, dari tujuan itulah akhirnya ketika saya bisnis pisang leleh begitu ya, dari awal 2014 sama bisnis yang lain ketika down, saya ngerti tujuan saya ternyata itu dan membuat saya tambah semangat begitu. Nah, jadi teman-teman yang mau bisnis memang kudu punya tujuan yang jelas. Kenapa teman-teman mau bisnis? Harus punya alasan. Dan kalau bisa alasan itu yang menguatkan teman-teman supaya teman-teman nggak down. Nah, jadi yang pertama adalah kemauan diri sendiri. Yang kedua adalah kenapa kita bisnis? Karena keadaan. Nah, ini karena keadaan ini yang memang membuat kita menjadi kreatif. Gitu ya. Membuat kita menjadi kreatif. Kayak sekarang ini kan sebenarnya keadaan ya. Apa namanya, ada pandemi, ada virus COVID-19, ini karena keadaan akhirnya membuat ekonomi seluruh dunia dan Indonesia itu agak turun. Tapi yang di kota-kota besar kayaknya nggak terlalu berpengaruh di awal aja. Tapi buat kota-kota kecil kayak Purwokerto ini, kalau teman-teman lihat, mungkin teman-teman yang asli Purwokerto melihat bisnis di Purwokerto itu agak turun. Karena memang di Purwokerto itu kebanyakan segmentasinya adalah mahasiswa. Nah, mahasiswa sekarang kebanyakan kan sekarang sudah kuliah online. Gak hanya di Unsur tapi IAIN, terus UMP dan yang lainnya kan kuliah online semua, akhirnya turun. Nah, dari keadaan inilah membuat kita tuh semakin kreatif sebenarnya. Jadi melihat kira-kira peluang apa nih yang bisa diambil dari peristiwa ini begitu. Kayak peluang mungkin bisa menjual, dulu kan pas awal COVID itu ramai masker begitu. Bisa menjual masker gitu kan. Saya dulu pas awal COVID-19 juga saya jualan masker juga. Kebetulan istri saya juga bisnisnya fashion begitu ya. Jualannya masker, baju-baju perempuan, dan kemarin kita fokus di masker. Alhamdulillah ada pesanan gitu ya, ada pesanan dari dinas juga, akhirnya itu jadi peluang. Terus apalagi gitu kan, sekarang ada peluang namanya jualan hand sanitizer begitu kan, dan peluang menjual yang lain-lainnya, itu banyak banget peluangnya. Nanti saya akan berbicara tentang peluang yang ada, yang bisa digarap sama teman-teman juga di apa namanya, di keadaan seperti sekarang. Nah, itu. Jadi alasan kenapa kita bisnis, yang kedua adalah karena keadaan
keadaan yang membuat kita menjadi survive dan membuat kita menjadi lebih kreatif, karena membuat kita berpikir gimana sih caranya menghasilkan uang ya dengan cara berbisnis begitu. Kerja sih bisa begitu, tapi peluangnya saya lihat agak susah kalau sekarang ini kita harus kerja begitu. Karena kebanyakan dari pengusaha atau beberapa instansi perusahaan kan hampir semuanya menurunkan yang namanya SDM gitu kan, karyawan. Nah, jadi yang alasan kedua kenapa bisnis adalah keadaan. Pertama, kemauan diri sendiri, kedua keadaan, ketiga karena keturunan gitu. Nah, kadang keturunan ini yang saya bilang tidak adil gitu ya, karena kadang misalnya bapak ibunya itu dia punya usaha bagus, akhirnya diturunkan ke anaknya gitu kan. Anaknya itu akhirnya menjalani bisnisnya begitu. Tanpa tanpa ujian, tanpa cobaan, tapi udah mendapatkan warisan dari orang tuanya. Nah, itu kadang yang dilihat dari keturunan gitu. Diturunkan bisnisnya gitu. Nah, yang keempat adalah karena peluang. Nah, peluang ini sebenarnya sama kayak keadaan. Jadi peluang apa nih yang harus diambil ketika sebuah peristiwa dan sebuah momen, akhirnya kita membuat kita menjadi punya gagasan, akhirnya menjadi peluang untuk menghasilkan uang. Nah, jadi materi pertama ini adalah kenapa kita bisnis. Ada 4. Pertama, kemauan diri sendiri. Kedua, keadaan. Ketiga, keturunan. Keempat, peluang. Nah, bagi teman-teman yang punya kemauan atau passion untuk bisnis, teman-teman harus punya tujuan gitu ya. Punya tujuan yang jelas kenapa teman-teman ingin berbisnis. Biar kedepannya itu juga jelas begitu. Jadi jangan sampai bisnis itu kan ini ya, apa namanya? Saya bilang itu bisnis itu jangan hanya kita melihat enaknya aja. Karena mungkin beberapa teman-teman atau beberapa orang beranggapan, wah, lihat itu si itu bisnis bagus gitu. Apa namanya, kemana-mana pakai mobil, motornya baru, kelihatannya senang banget di media sosial gitu. Nah, teman-teman jangan melihat itunya, tapi melihat gimana perjuangannya. Karena hampir semua orang yang berbisnis itu pasti ada rintangannya, pasti ada ujiannya, pasti ada gagalnya, pasti ada ruginya. Jadi jangan sampai kita melihat men-statement gitu ya, bermindset bahwa bisnis itu memang nantinya apa namanya, memang enak segala macam ya. Tapi kita harus berpikir juga pahitnya juga, berpikir gagalnya juga, berpikir ruginya juga. Tapi untuk memulai bisnis ya mulai aja dulu begitu, action dulu. Nanti baru setelah itu evaluasi, baru perbaiki. Nah, selanjutnya kita ke materi selanjutnya. Nah, tantangan menjalani bisnis. Yang pertama adalah niat sama tujuan. Tadi sudah saya jelaskan di materi pertama. Nah, niat dan tujuan ini menjadi tantangan karena kalau misalnya kita punya niat atau tujuan yang kurang jelas dalam berbisnis, itu akan berakibat ketika kita down, kita akan down terus begitu. Jadi harus punya niat sama tujuan yang jelas ketika menjalani bisnis. Yang kedua adalah menjalani proses. Nah, ini proses ini yang membuat kita semakin dewasa, terutama dewasa dalam berbisnis dan menjalani proses yang ada. Karena dari sinilah kita bisa mengetahui kurangnya apa, lebihnya apa dalam bisnis. Nah, itu di situ, di prosesnya itu. Lalu yang ketiga adalah sumber modal awal. Nah, sebenarnya sumber modal awal itu tidak menjadi tantangan. Tantangannya adalah gimana caranya kita mencari modal. Nah, mencari modal itu sebenarnya mudah, gitu ya. Kalau kita punya ide yang bagus, gitu ya, udah kita bikin proposal aja atau enggak ketemu sama orang yang memang punya uang yang banyak begitu ya. Misalnya teman-teman punya teman, ternyata temannya itu terlihatnya orang kaya gitu ya, semua serba berkecukupan gitu ya. Sedangkan teman-teman punya ide begitu, dekatin aja dia begitu ya, istilahnya dia menjadi investornya. Karena kalau kita sudah punya ide, maka modal uang pun akan datang. Jadi jangan sampai kita nggak punya ide, kita nggak punya modal uang, wah itu yang susah. Kalau bisa teman-teman yang mau bisnis itu harus punya ide yang bagus, lalu nyari modalnya dengan cara mencari investor bisa. Terus misalnya kalau di mahasiswa itu kan ada program mahasiswa wirausaha, PMW, terus ada PKMW dan yang lainnya. Gitu.
Dan saya bilang kalau misalnya mau bisnis, kalau bisa jangan pakai bank begitu ya. Karena bank itu kan ada bunganya. Nah, bunga itu yang sulit nanti kalau misalnya kita udah bisnis, kita minjem uang dari bank, nanti bunganya besar, kita harus mengembalikan besar, bunganya besar, akhirnya kita yang rugi nanti. Sudah banyak kejadian seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah tantangannya adalah pemilihan karyawan. Nah, ini karyawan ini yang agak susah-susah gampang. Kalau bisa sih kita ketika memilih karyawan, itu kita ngerti dulu job desk-nya karyawan apa. Karena kalau misalnya job desk-nya karyawan itu kita nggak ngerti dan kita nggak paham, lalu kita coba-coba buka open recruitment untuk karyawan, padahal kita nggak paham, wah itu bisa kacau. Jadi kalau bisa memang menjalani bisnis itu, yang utama adalah kita jalani dari diri kita dulu. Jadi jangan pakai karyawan dulu kalau bisa. Ngejalanin kita dari diri sendiri kita dulu, kita evaluasi, lalu kita perbaiki yang ada. Nah, ketika memang kita udah siap, baru kita open recruitment untuk karyawan. Nah, pemilihan karyawan ini juga, ya tadi saya bilang susah gampang karena harus ada kriteria yang jelas untuk bisnis yang kita geluti. Jadi menjadi tantangan juga pemilihan karyawan. Lalu yang kelima adalah pengelolaan keuangan. Nah, ini keuangan yang juga cukup krusial begitu ya. Karena kalau di bisnis itu kan ada bagian internal sama eksternal. Internal itu yang utama adalah finansial. Nah, teman-teman yang bisnis kalau bisa keuangannya itu harus dipisah. Keuangan pribadi sama keuangan bisnis. Kenapa dipisah? Supaya tidak ikut campur antara kita punya bisnis ngambil uang pribadi dan sebaliknya uang pribadi ngambil uang bisnis. Jadi uang bisnis itu harus di-saving benar-benar dan uang pribadi juga hasil dari kita bisnis. Dan harus terpisah, gitu. Harus dibagi dua, uang bisnis sama uang pribadi. Biar nantinya bisnis kita punya tabungan dari uang bisnis itu, begitu. Sedangkan uang pribadi kita hasil dari uang bisnis yang dimana bisa disebut dengan gaji atau untung, begitu. Jadi teman-teman misalnya bisnis gitu ya. Misalnya bisnis fashion. Terus teman-teman punya keuntungan di awal itu misalnya dapat uang 5 juta begitu dari keuntungan itu. Nah, tinggal teman-teman kira-kira yang mau dipisah itu yang mana. Dari 5 juta itu misalnya uang pribadi, misalnya dari 5 juta itu untungnya kan 5 juta. Nah, teman-teman mau saving buat uang bisnis berarti misalnya 3 juta. Nah, 2 juta itu untuk keuntungan pribadi teman-teman. Nah, itu dipisah. Nanti keuntungan selanjutnya dipisah lagi begitu. Jadi harus terpisah keuangan pribadi sama keuangan bisnis. Lalu yang keenam adalah tantangannya adalah kondisi ekonomi negara. Nah, kondisi ekonomi negara ini yang juga sangat berpengaruh dengan kondisi bisnis kita. Ya, sama seperti sekarang ini kan kondisi negara lagi kacau begitu ya, lagi carut marut, ekonomi lagi melemah, akhirnya membuat beberapa bisnis itu menjadi melemah. Bahkan banyak pengusaha yang collab gitu ya, banyak kok perusahaan yang collab, PHK, banyak banget kemarin pas COVID, pas di awal. Nah, jadi memang kondisi ekonomi negara memang sangat berpengaruh untuk bisnis kita. Jadi ketika kondisi ekonomi negara ini sedang berpengaruh ke bisnis-bisnis yang ada di negara, nah kalau bisa kita jangan sampai down ya, harus bisa mencari solusi gimana caranya bisnis tetap harus berjalan. Kalau saya sih prinsipnya itu. Kalau saya prinsipnya itu apapun yang terjadi bisnis harus tetap jalan. Apapun yang terjadi ruko harus tetap buka. Ya. Karena ketika memang ditutup berarti otomatis saya bilang pintu rezeki juga ditutup gitu ya. Karena saya juga menafkahi karyawan gitu ya, juga lumayan banyak, ada sekitar 7 orang sekarang, dulu 14, sekarang tinggal 7, karena yang lainnya saya rumahkan dulu begitu. Kalau saya tutup total berarti saya menutup rezeki mereka juga. Nah, jadi harus terbuka. Prinsip saya harus seperti itu. Lalu yang ketujuh adalah kompetitor. Nah, ini kompetitor ini yang terakhir. Kompetitor itu tantangan kita menjalani bisnis. Kadang kompetitor itu yang membuat kita menjadi lemah, gitu ya, karena melihat misalnya kita sudah bikin bisnis apa, terus atau ada kompetitor yang datang, akhirnya membuat kita down, gitu kan. Tapi kompetitor juga membuat kita menjadi kuat, gitu ya. Karena dengan ada kompetitor kita bisa melihat dan mengevaluasi produk kita begitu.
Kayak dulu saya jualan pisang leleh ini udah 6 tahun, terus pas tahun ketiga itu datang kompetitor yang dimana dia mengklaim kalau misalnya kalau saya kan memang brandnya itu kan piscok panggang sama piscok goreng, tapi yang utama itu piscok panggang. Nah, dia mengklaim bahwa dia piscok panggang pertama di Purwokerto. Nah, ketika dia mengklaim itu, padahal yang buka bisnis itu juga teman-teman teman saya juga begitu. Tapi saya nggak ngerti kalau dia ternyata mau buka bisnis yang hampir serupa. Dia langsung buka cabang sekitar 5 cabang di Purwokerto, tapi dia pakainya gerobakan. Ketika dia datang dan melakukan promo, saya sempat geger gitu ya, sempat down juga. Tapi ternyata ya sudahlah, biarkan kan rezeki sudah di tempatnya masing-masing, tinggal gimana caranya kita lebih baik bisnisnya. Tapi ternyata dia cuma bertahan 3 bulan, 3 sampai 5 bulan kalau misalnya. Akhirnya semua cabangnya tutup. Karena secara produk, secara pelayanan, dia nggak bisa. Dan saya alhamdulillah karena saya sudah berbekal pengalaman selama 3 tahun, dan bahkan sampai sekarang pun tetap eksis begitu. Terutama di daerah Purwokerto. Jadi kompetitor itu kadang membuat kita lemah, kadang membuat kita kuat. Tergantung gimana cara pandangnya kita. Kalau bisa sih kompetitor itu membuat kita semakin kuat, semakin bagus. Karena dengan adanya kompetitor, jadi kita bisa melihat kelemahan sama kelebihan kita, bisnis kita. Nah, jadi itu ada 7 tantangan menjalani bisnis, dan niat dan tujuan, menjalani proses, sumber modal, pemilihan karyawan, terus pengelolaan keuangan, kondisi ekonomi negara, kompetitor. Nah, selanjutnya, gimana sih caranya langkah memulai bisnis? Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan begitu ya. Nah, ini ada rumus bisnis. Yang pertama adalah rumus bisnisnya rumus bisnis secara umum ya. Ada people, system, money. Ada people, money. Nah, kita ngomongin people money dulu ya. People money itu bisnis yang harus dijalankan oleh kita sendiri. Jadi tanpa kita, bisnis nggak berjalan. Artinya kita sebagai ownernya ya yang jualan begitu. Jadi tanpa sistem kita ya jualan sendiri. Ya memang untungnya banyak begitu ya. Tapi kita nanti akan capek sendiri. Nah, itu people money. Kalau yang kedua adalah people system money. Nah, itu jadi sistem yang menjalankan bisnis. Artinya tanpa adanya kita, bisnis tetap berjalan. Artinya ada karyawan di situ, ada sistem SOP di situ, SOP produksi, SOP penjualan, SOP QC, quality control, dan yang lainnya. Nah, bagusnya kita menjalankan bisnis dengan rumus bisnis people, system, money. Jadi, biarlah sistem yang menjalankan bisnis. Jangan people money gitu ya. Nah, kalau people money itu biasanya orang-orang yang mau menjalankan bisnis untuk untung besar di awal. Atau kalau pedagang kaki lima itu kayak pedagang mie ayam, pedagang bakso yang memang dia ownernya sendiri begitu. Bisa seperti itu, untungnya banyak, tapi waktunya yang nggak banyak. Artinya kita harus sangat fokus, harus menjalankan itu, nggak ada karyawan, akhirnya ketika bisnis kita misalnya kita lagi sakit atau kita lagi ada acara, lagi ada apapun itu, akhirnya bisnisnya tutup gitu. Nah, itu people money. Nah, saya sarankan teman-teman yang mau bisnis itu harus punya sistem people, system, money. Jadi orang ada sistemnya akhirnya menghasilkan uang. Jangan orang langsung menghasilkan uang gitu. Nanti malah capek sendiri. Nah, jadi langkah memulai bisnis itu ada 4 yang saya rumuskan. Yang pertama adalah memulai bisnis sesuai dengan passion kita. Nah, bisnis itu kan kategorinya banyak ya. Ada kuliner, ada fashion, ada jasa, ada apalagi instruksi dan segala macamnya gitu. Nah, jadi teman-teman menjalani bisnis itu sesuai dengan apa yang teman-teman suka. Gitu. Kalau saya kan memang sukanya itu kuliner sama menganalisis sesuatu. Akhirnya saya bikin bisnis kuliner, terus bikin bisnis digital marketing, bikin bisnis dulu sempat menjalani bisnis fashion, akhirnya sekarang istri dulunya juga jualan fashion, akhirnya nyambung, akhirnya jualan fashion juga. Terus jualan yang lain, karena suka bisnis juga. Akhirnya jalannya semuanya karena suka, akhirnya totalitas gitu.
Nah, jadi teman-teman jalanin bisnis itu harus sesuai dengan passion. Kalau bisa sesuai passion. Karena kita ngerti, karena ketika kita menjalani bisnis karena passion gitu ya, karena keinginan dan karena kesukaan, akhirnya kita totalitas untuk menjalani bisnis. Lalu yang kedua adalah jangan takut gagal dan selalu sabar gitu kan. Nah ini kita harus bermental baja dan bermuka tembok saya bilang. Jadi kalau teman-teman untuk menjalani bisnis itu di awal itu ya jangan takut gagal dan sabar gitu ya. Karena menjalani bisnis itu kan tidak semudah apa yang teman-teman lihat sama pikirkan begitu. Karena banyak rintangannya juga. Tapi yang penting mulai aja dulu dan memang sesuai dengan passion teman-teman. Lalu yang ketiga adalah open mind. Nah ini yang juga penting, teman-teman ketika bisnis itu harus punya pikiran terbuka dan harus bisa menyerap kritik dan saran dari orang lain. Jadi jangan sampai ketika kita bisnis itu kita tertutup begitu. Mentang-mentang misalnya kita bisnis, terus bisnisnya bagus, laku, banyak orang yang beli, ternyata kita menutup diri dari orang lain. Wah itu nggak bisa. Itu jangan seperti itu. Kalau bisa memang kita sering sowan banyak orang gitu ya, sering silaturahim sama pebisnis yang lain gitu, sharing-sharing begitu. Karena biar bisa menambah wawasan sama mindset kita terhadap bisnis kita gitu kan, menambah wawasan bisnis gitu. Nah jadi jangan sampai kita tertutup begitu. Jadi harus open mind, serap informasi yang ada, sering ikut kumpulan pengusaha begitu, sering ikut grup-grup pengusaha begitu biar makin semangat gitu. Jadi memulai bisnis itu sesuai dengan passion atau keinginan atau kesukaan, lalu jangan takut gagal sama sabar. Yang ketiga open mind, yang terakhir itu lakukan, evaluasi, perbaiki. Jadi langsung action, ketika udah bisnis jalan, terus evaluasi kekurangannya, setelah itu baru perbaiki. Nah ini rumus ini adalah rumus dari Google. Nah, Google. Jadi Google kenapa dia bisa sukses sampai sekarang dan eksis gitu ya. Itu karena dia melakukan hal ini gitu. Jalani, evaluasi, lalu perbaiki. Nah, jadi langkah mulai bisnis itu melakukan bisnis sesuai dengan passion atau kesukaan dan keinginan kita, lalu jangan takut gagal, lalu open mind, lalu langsung start action. Itu lakukan, evaluasi, lalu perbaiki. Nah, selanjutnya adalah kreativitas harus sesuai dengan kualitas. Nah, ini yang juga penting dalam bisnis. Di era sekarang begitu ya, di era gimana caranya kebanyakan sekarang kan anak-anak milenial gitu ya. Anak-anak generasi Z ya. Generasi Z gitu ya, yang dimana kebanyakan mereka menyukai produk yang punya daya kreativitas yang tinggi, yang bagus gitu ya. Misalnya kalau jualan kuliner berarti nggak hanya makanannya aja, tapi harus packagingnya begitu diperhatikan. Jualan baju nggak hanya bajunya aja yang diperhatikan, tapi packaging bajunya juga diperhatikan, media sosialnya juga diperhatikan. Bahkan sekarang banyak coffee shop yang ada di manapun, termasuk di Purwokerto ini. Di Purwokerto ini termasuk perkembangan coffee shop-nya juga lumayan signifikan. Bahkan ketika pandemi kemarin malah banyak rumah makan yang bermunculan. Ya ada yang sukses, ada yang gagal saya bilang. Ada yang ramai, ada yang sepi gitu ya. Jadinya gambling begitu ya. Nah, kadang mereka itu yang mengeluarkan bisnis itu tidak melihat dari sisi kualitas, hanya melihat dari sisi kreativitas. Jadi ketika mereka muncul, misalnya ada coffee shop gitu ya, mereka muncul dengan gaya yang memang tidak ada di daerah tersebut gitu. Mereka muncul ramai di awal, tapi ternyata dari sisi kualitasnya, dari sisi produknya itu kurang bagus gitu. Udah harganya mahal, ternyata produknya biasa aja begitu ya. Dan cenderung kurang enak gitu ya. Akhirnya nggak repeat order begitu, nggak ada RO-nya begitu, nggak ada konsumen yang datang lagi. Nah itu jadi hal yang harus diperhatikan juga. Jadi tidak hanya kreatif, tapi harus menjaga yang namanya kualitas. Produknya oke, packagingnya bagus, marketingnya di online bagus, terus inovasi produknya juga tidak henti, sama harganya sesuai dan terjangkau. Nah itu yang sekarang memang rumusnya, karena kebanyakan sekarang
ternyata targeting konsumennya ada anak-anak milenial gitu ya, akhirnya kita harus memperhatikan itu. Jadi kreativitas harus sesuai dengan kualitas. Nah, terus ini ada namanya metode self defense. Ini metode yang saya lakukan gitu ya, karena supaya ketika bisnis itu berjalan, saya ada self defense-nya begitu, ada perlindungan diri gitu, biar bisnis saya itu tetap berjalan dengan bagus. Saya bilang itu apa namanya, untuk untuk membentengi saya dan bisnis saya dari apa namanya, dari perilaku jahat misalnya. Yang pertama itu perbanyak doa sama ibadah gitu, itu penting banget. Karena saya agamanya Islam, sebagai seorang muslim, berarti saya harus perbanyak yang namanya doa, ibadah, tidak hanya ibadah wajib tapi ibadah sunnah. Terus yang kedua adalah perbanyak sedekah gitu ya. Yang ketiga, jangan menganggap diri kita paling hebat. Jadi kita kalau misalnya udah punya bisnis, sekiranya laku dan banyak yang beli, yang kita menjadi seorang entrepreneur, sebutannya jangan mengaku diri kita paling hebat begitu. Malah nanti akan dibenci orang, takutnya kan seperti itu. Lalu yang keempat adalah gunakan golden time. Nah, golden time ini saya dapat materi ketika ikut seminarnya Pak Ipo Santosa. Mungkin teman-teman ada yang tahu, ada yang nggak ngerti gitu ya. Tapi kalau generasi saya pasti ngerti. Dia seorang motivator, dia punya bisnis, dia seorang penulis buku juga. Dia bilang kalau misalnya bisnis itu kita harus gunain yang namanya golden time. Golden time itu apa begitu ya? Nah, kalau kita sebagai seorang Muslim yang beragama Islam, golden time-nya itu adalah di waktu-waktu yang baik untuk berdoa, yaitu di sepertiga malam gitu. Jadi gunakan golden time-nya itu di waktu tahajud begitu kata dia. Ya akhirnya saya mempraktekkan, mengaplikasikan, dan ternyata memang luar biasa hasilnya dari itu gitu. Nah, yang kelima adalah sabar menjalani proses. Yang keenam perbanyak ikhlas. Yang ketujuh, restu orang tua. Wah, ini yang penting ini. Restu orang tua itu sangat penting dalam kita menjalani bisnis, karena hanya doa orang tua yang bisa mengangkat derajat kita juga begitu. Hanya doa orang tua yang bisa mengangkatkan kita kepada sesuatu yang kita inginkan. Karena kan ridho orang tua kan luar biasa, apalagi ridho seorang ibu. Jadi saya saya punya cerita. Jadi ketika saya menjalani bisnis pisang leleh, itu pas di Gerobakan 2014 gitu ya. Pas Gerobakan 2014 itu kan memang saya menjalani bisnis di awal pakai Gerobakan, dan saya menjalani diri sendiri dengan karyawan satu. Tapi waktu itu karyawan juga cuma 3 bulan kerjanya, terus habis itu saya menjalannya sendiri. Posisi waktu itu memang waktu Gerobakan itu sepi gitu, bahkan kadang nggak laku. Jadi saya jualan tuh dari jam 1 sehabis saya kuliah sampai jam 9 malam, sampai jam 10 malam saya jualan itu di Gerobakan. Dari jam 1 jualan sampai jam 10-an, 10 malam. Nah, waktu itu kondisinya karena memang banyak yang belum kenal gitu ya. Ya paling kenal teman-teman saya aja begitu. Orang-orang luar, orang-orang lain itu belum banyak yang kenal. Nah, terus waktu itu jualan gak laku begitu. Gak laku jualannya, terus yang beli paling cuma sehari cuma 1. Terus akhirnya saya telepon orang tua saya, mama saya begitu. Ya saya di situ curhat bisnis kayak gini, terus saya sambil nangis juga waktu itu kondisi saya teleponnya sebelum asar jam 2-an. Nah, terus akhirnya mama saya berdoa begitu ya, lalu membuat saya sabar, kuat gitu ya menjalani bisnis, sampai akhirnya pas itu udah azan asar saya pergi ke masjid, karena itu waktu itu dekat Masjid Mafaza gitu ya. Masjid Mafaza, jualan saya di Gerobakan. Terus ketika saya sholat di masjid, saya itu habis sudah telepon orang tua saya, mama saya. Pas pulang dari masjid, ada keajaiban yang saya bilang ini luar biasa. Pas saya pulang dari masjid, saya dipanggil sama tukang parkir ayam geprek bae waktu itu. Mas, itu ada apaan di Gerobakan kok ramai gitu ya. Nah, ketika itu saya berpikiran macam-macam tuh, ada apa di gerobak saya gitu. Karena pas habis pulang dari masjid, terus melihat gerobak saya rame, saya datangin tuh gerobak.
gerobak saya maksudnya. Saya datengin, terus banyak orang yang di situ, saya tanyain, Mbak ada apa ya? Ini Mas saya mau beli. Wah Masya Allah saya bilang. Satu orang itu beli sampai 10 piece waktu itu. Waktu itu saya bikin sekitar 120 piece, masih 120 piece waktu itu. Langsung habis. Jam 4 itu langsung habis. Padahal saya jualan itu dari jam 1 jadi jam 9 dari kemarin gak laku begitu ya. Terus saya minta doa restu dari orang tua saya, mama saya terutama, beliau doakan, terus tahu-tahu jam 4 itu udah habis. Itu pengalaman yang luar biasa bagi saya waktu itu. Nah, makanya restu orang tua itu memang sangat wajib gitu ya. Harus kita pakai restu orang tua dalam berbisnis. Biar kita menjalani bisnis itu juga lancar dan dan orang tua kita juga berdoa untuk bisnis kita gitu. Makanya itu sangat penting buat teman-teman untuk menjalani bisnis restu orang tua. Kalau masih ada punya bapak sama ibu, ya minta restu dua-duanya begitu ya. Kalau adanya bapak, ya minta restunya bapak. Kalau ada ibu ya berarti minta restunya ibu. Harus minta restu orang tua. Kalau misalnya, mohon maaf, orang tuanya sudah tidak ada, ya berarti minta sama Allah. Lalu yang ke-8 adalah sudah ada 7, jadi metode self defense saya itu ada 7. Yang pertama adalah perbanyak doa sama ibadah, perbanyak sedekah, jangan menganggap diri kita paling hebat, lalu gunakan golden time, terus sabar menjalani proses, perbanyak ikhlas, sama yang terakhir adalah restu orang tua. Ini sekali lagi slide terakhir. Nah, jadi untuk eranya sekarang ini kita harus memakai yang namanya metode bisnis modern. Apa itu bisnis modern? Bisnis modern itu memakai 3 hal. Yang pertama adalah kreativitas. Jadi harus benar-benar kreatif. Kalau misalnya mau bisnis itu kalau bisa yang untuk era sekarang itu berbau-bau aneh begitu. Bau yang bikin orang itu penasaran gitu. Dan misalnya saya jualan pisang goreng itu kan pisang panggang itu belum ada gitu. Jadi yang membuat orang penasaran dan pengen mencobanya begitu. Jadi harus kreatif. Tidak hanya produknya, bisa packagingnya, bisa pelayanannya, bisa bentuk rukonya. Kalau via online berarti di produknya harga terjangkau, packagingnya bagus, membuat orang penasaran. Jadi harus kreatif. Lalu yang kedua adalah memakai teknologi. Nah, teknologi ini lebih ke arah media sosial gitu. Media sosial itu memang membuat bisnis itu berkembang secara cepat. Karena secara marketingnya online begitu. Jadi langsung terserap ke banyak orang secara informasi, jadi orang itu paham dan langsung mengerti. Lalu yang ketiga adalah, jadi teman-teman itu bisnis kalau bisa itu menjawab dari semua permasalahan orang-orang. Misalnya nih, teman-teman melihat untuk sekarang ini misalnya orang-orang butuh yang namanya makanan yang ada cepat saji, terus bisa tersedia di setiap waktu. Akhirnya teman-teman misal bikin makanan yang frozen gitu, misalnya bikin makanan yang snack gitu. Jadi menjawab permasalahan dari orang-orang. Jadi menjadi bisnis yang solution gitu. Nah, jadi bisnis modern sekarang itu seperti itu. Jadi itu yang menjawab masa depan ke depannya begitu. Nah, jadi dia harus kreatif, terus memakai teknologi, bisa pakai media sosial, terus menjadi solusi buat banyak orang. Nah, ini slide terakhir. Peluang bisnis di saat pandemi. Nah, ini yang saya riset dari beberapa studi kasus, terus dari beberapa artikel, dan saya juga menjalaninya itu. Yang pertama adalah bisnis frozen food. Nah, ini bisnis frozen food lagi booming ya di setiap kota. Bahkan penjualan frozen food itu sendiri juga bagus di beberapa kota. Jadi menjadi peluang teman-teman untuk bisa bisnis frozen food. Frozen food itu ada sosis, ada nugget, bahkan pisang coklat itu frozen food gitu kan, bisa dijadikan frozen food. Terus ada ayam dan segala macamnya, itu jadi peluang bisnis di saat pandemi gitu ya, di saat COVID-19 ini. Di saat orang-orang tuh harus di rumah gitu ya, dia keluar paling kalau di beberapa kota mungkin secara protokol kesehatan sudah dijalankan, tapi misalnya masih sepi gitu ya, ataupun yang udah rame ya, itu tetap frozen food itu memang masih menjadi peluang bisnis sekarang. Lalu yang kedua adalah bisnis box.
Ini kalau kuliner ya, dessert box. Jadi di beberapa kota itu, kalau yang sekarang tuh yang lagi tren itu yang namanya dessert box itu ada brandnya namanya Bittersweet by Najla yang ada di Jakarta di Jakarta ya, di Jakarta. Bahkan di beberapa kota itu ada yang udah bikin buka keagennya sama reseller. Itu lagi booming banget. Jadi teman-teman tuh bisa jadi peluang ke dessert box. Lalu yang ketiga adalah bisnis catering sehat. Nah ini juga menjadi peluang karena sekarang tuh orang tuh kan lagi healthy banget, jadi healthy-nya, jadi lagi berupaya gimana hidup sehat ya dengan cara kita harus bisa punya peluang dengan cara membuka bisnis catering sehat. Jadi mereka tuh lagi berpikiran pola sehat, berarti kita harus menampilkan namanya makanan sehat. Nah, itu jadi peluang juga, jadi peluang teman-teman catering sehat gitu. Lalu yang keempat adalah bisnis snack. Snack ini juga menjadi peluang. Lalu yang kelima bisnis minuman literan gitu ya. Jadi beberapa brand coffee juga mengeluarkan minuman literan yang 1 liter, yang 2 liter, yang setengah liter gitu. Jadi peluang juga. Lalu bisnis herbal ini bisa minuman herbal juga rame gitu sekarang, terus apa namanya, obat-obatan herbal, terus madu itu juga lagi rame. Lalu selanjutnya bisnis produk kecantikan sama perawatan ini juga masih menjadi kebutuhan para kaum hawa begitu ya, karena cantik dan perawatan juga dibutuhkan gitu, itu juga menjadi peluang juga. Lalu bisnis kelas online ini juga lagi booming, kayak saya juga menjalani sekarang kelas online bisnis sama kelas online marketing ini juga ramai juga, banyak juga pesertanya. Lalu bisnis masker unik, kalau bisa sekarang itu jualin maskernya juga unik begitu ya, tidak hanya maskernya kayak gitu aja, tapi masker yang berbentuk karakter atau ada yang lain bisa dicari gitu, itu juga menjadi peluang juga. Lalu bisnis pertanian sama tanaman hias di rumah, nah ini juga lagi booming ini, itu menjadi peluang juga buat teman-teman. Terus bisnis kurir atau jasa antar begitu ya, karena sekarang banyaknya orang pengen di rumah aja, akhirnya membuat kita peluang bisa bisnis ini, jual order atau jasa antar tuh. Lalu bisnis fashion juga termasuk masih menjadi peluang karena ya orang masih membutuhkan yang namanya pakaian gitu ya, jadi sangat dibutuhkan juga. Nah jadi itu peluang bisnis di saat pandemi sama COVID juga bisa menjadi inspirasi teman-teman. Terus cara marketingnya dengan cara bikin media sosial, terus bikin posting foto dan video menarik, lalu posting bisa endorse atau promote, bisa iklan ads, konsisten bikin promo, lalu selalu promosi cara marketingnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi peluang dan inspirasi teman-teman. Selanjutnya saya berikan langsung ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Mas Aji Mono atas penyampaian materinya. Tadi itu Mas Aji menyampaikan materi tentang bisnis, mulai dari perjalanannya dalam berbisnis, lalu dimulai dari niat yang kuat untuk berbisnis, peluang dalam berbisnis, sampai ke tantangan serta langkah-langkah dalam memulai bisnis. Mengingatkan juga untuk teman-teman semua untuk mengisi absensi yang ada di kolom chat. Nah, selanjutnya adalah sesi diskusi. Kita masuk ke sesi diskusi yang pertama yang akan terdiri dari 3 penanya. Teman-teman semua jika ingin bertanya silakan untuk menulis nama di kolom chat atau langsung open mic boleh. Nanti akan dipersilahkan untuk bertanya. Silakan bagi teman-teman semua yang ingin bertanya.
Ya, silakan Mbak Niar. Ya. Langsung dijawab nih. Apa dikumpulkan dulu? Boleh Mas, dikumpulkan dulu, nanti saya bacakan Oke, satu-satu. siap. Ya, sudah ada dua penanya di kolom chat. Ya, sudah ada tiga. Untuk Mas Aji sendiri mungkin bisa langsung menjawab atau mau saya bacakan ya pertanyaannya. Cek, cek. Kedengeran ya? Dia kedengeran, Mas. Dibacakan aja nggak apa-apa. Oh ya dah. Yang pertanyaan yang pertama dari Arvin, Teknik Sipil Unsut 2019. Mau tanya beberapa hal. Saya juga ingin bertanya terkait persoalan di mana beberapa mahasiswa atau kuliah S2 atau yang lainnya dan mungkin akan menjalankan bisnisnya di usia tertentu karena mungkin bisnis bukan tujuan utamanya atau berbisnis hanya sebagai salah satu penunjang finansial di samping penghasilan atau gajinya. Mungkin Mas bisa beri saran kapan waktu atau usia yang tepat bagi orang-orang tersebut untuk memulai bisnisnya. Terus juga terkait bisnis yang akan dijalankan, lebih pas dan nyaman yang mana antara bisnis yang masih sejalan dengan background kuliah kita, atau misalkan dari teknik sipil bisa bisnis properti, desain konstruksi, dan lain-lain, atau bebas sesuai keinginan kita seperti yang Mas sampaikan, sesuai passion kita, seperti kuliner, fashion, dan lain-lain. Terima kasih. Iya, itu Mas pertanyaannya. Langsung dijawab ya. Iya. Oke, dari Arvin ya. Dari Arvin. Usia berapa cocok dan tepat untuk menjalani bisnis? Nah, kalau untuk menjalani bisnis sebenarnya cocoknya
nggak ada cocok-cocoknya sih sebenarnya. Dari usia dini pun seharusnya bisa begitu, karena semakin cepat memulai, semakin cepat kita mendapatkan hasilnya. Kalau saya itu patokan bisnis waktu itu melihat biografi dari perjalanan Rasulullah gitu, Nabi Muhammad SAW. Beliau dari umur 7 tahun itu ya udah 11 tahun sudah mulai bisnis begitu, mengembala dan perjalanan pergi dari negara satu negara ke negara lain. Bahkan di umur 25 tahun beliau sudah menjadi seorang yang sukses di bisnis begitu. Nah, kalau untuk patokannya sebenarnya nggak ada patokan. Kalau dibilang yang tepat, ya kalau kita dari mulai bisnis dari awal dan kita sudah mendapatkan banyak evaluasi dari bisnis kita, ya sah-sah aja gitu. Karena sekarang ini kan di beberapa orang pun ada yang dia bisnis itu dari masa kecil gitu ya, bahkan dari SD, dari SMP sudah bisnis gitu. Dan ketika menjalaninya dan dia sudah dapat evaluasi dari bisnis itu dan bisa sukses, bahkan itu bisa banyak juga terjadi gitu. Ini beberapa mungkin selebgram, influencer yang saya tahu di media sosial, dia sudah menjalani bisnis dari umur 18 tahun, 19 tahun, sama 20 tahun. Sebenarnya patokan itu nggak ada. Patokan berapa usianya itu nggak ada. Dan sarannya juga sebenarnya nggak ada, karena ketika kita menjalani bisnis, sudah kita mulai, gitu ya, bahkan sedini mungkin, secepat mungkin itu malah lebih bagus, begitu. Kalau teman-teman sekarang masih umur 18 tahun, sudah punya keinginan untuk bisnis, itu juga bagus, begitu. Karena nggak ada patokan orang itu untuk sukses, gitu. Karena dari muda pun bisa jadi sukses. Bahkan kalau ceritanya yang punya KFC itu, Colonel Sanders, dia baru umur 50 tahunan baru sukses gitu kan. Karena perjalanan hidup orang itu kan beda-beda. Nggak ada patokan untuk usia sebenarnya. Kalau menurut saya begitu. Karena sedini mungkin, secepat mungkin kita memulai bisnis, maka cepat juga kita mendapatkan hasilnya gitu. Jadi ya cepat-cepatan gitu saya bilang. Karena kalau semakin muda itu kan semakin bagus mendapatkan hasilnya dari situ. Ya mungkin kalau patokan, mungkin kalau bisa umur 20 tahun itu udah punya bisnis gitu, umur 20 tahun. Teman-teman kalau udah umur 20 tahun, sekiranya kalau bisa udah mulai bisnis, walaupun kecil-kecilan gitu. Apa namanya? Kalau bisa ya udah punya pengalaman dari bisnis begitu. Patokannya umur 20 lah kalau bisa teman-teman, amin gitu ya. Semoga umur 20 tahun, bahkan sebelum umur 25 tahun, bahkan sebelum teman-teman lulus, teman-teman sudah punya bisnis. Karena nggak ada patokan untuk menjadi sukses. Muda bisa menjadi sukses, bahkan yang orang tua pun baru bisa menjalani sukses. Gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, yang kedua, terkait dengan ini ya, apa namanya, keinginan ya. Kalau bisa sih, saya bilang sesuai dengan ini, apa namanya, hobi. Bukan hobi, sesuai dengan kesukaan kita. Sesuai dengan kesukaan kita kalau menjalani bisnis itu. Jadi walaupun misalnya background teman-teman itu teknik sipil begitu, tapi kesukaannya kuliner, ya sah-sah aja teman-teman untuk menjalani bisnis kuliner gitu. Karena nggak ada patokannya juga. Kayak saya ini kan apa namanya, sarjana biologi begitu ya, detailnya biologi. Tapi kok bisnisnya kuliner begitu? Kan itu kan nggak nyambung begitu. Ya minimal bisnisnya tanaman gitu, karena saya waktu itu kan fokusnya ke arah botani gitu, ke tanaman, minimal bisnis tanaman gitu ya. Tapi ternyata saya bisnisnya kuliner gitu. Sebenarnya lebih kesukaan aja begitu. Kalau untuk kategori bisnis yang nanti akan dipilih. Jadi nggak bisa saklek harus bisnis itu, enggak. Karena yang menjalani kan kita. Kalau bisa memang apa namanya, kita suka, kita nyaman jalanin, ya enak gitu menjalaninya begitu. Kalau saya lihat tuh kalau dari teman-teman teknik gitu ya, mahasiswa teknik, itu sebenarnya bisnisnya itu banyak banget untuk sekarang. Konstruksi begitu ya, terus desain interior, eksterior, itu lagi dibutuhkan banyak pengusaha kopi gitu ya, pengusaha apa namanya, dia punya kontraktor juga dibutuhkan banyak begitu ya. Jadi sebenarnya teknik ini termasuknya peluang kerja dan peluang bisnisnya juga banyak. Jadi nggak ada patokan usia dan nggak ada patokan
harus bisnis apa, yang penting sesuai dengan kenyamanan sama kesukaan kita untuk menjalani bisnis. Kayak gitu. Oke, sama-sama. Lanjut ke moderator. Ya, lanjut ke pertanyaan kedua. Saya Niar Khairunisa dari Teknologi Pangan Unsut 2019. Izin bertanya, bagaimana strategi berbisnis di era pandemi yang tepat terutama untuk mengatasi ketidakpastian pasar? Misal, permintaan pasar menurun karena banyak pelanggan yang mulai jarang membeli produk kita semenjak PSBB. Apakah harus beralih usaha atau bagaimana baiknya? Terima kasih. Iya, silakan Mas Aji. Oke. Ini bisnisnya apa dulu nih? Dari Saudari Niar, bisnisnya apa nih kira-kira? Oh, black garlic cheese apa? Roti ya? Roti-rotian gitu? Atau bawang? Garlic kan bawang ya? Oh, bawang hitam. Oh, saya baru ngerti malah bawang hitam. Bawang hitam itu sejenis sayuran, berarti jualannya bawang begitu ya, Saudari Niar? Oh, bawang putih yang difermentasi ya. Jualannya boleh tahu di mana? Oh, di Purwokerto. Oke, oke, oke. Sudah lama berjualan ini, bisnis bawang hitam ini? Oke, oke, sama kelompok PMW ya. Baru dimulai berarti, baru dimulai apa sudah lama begitu? Oh, sudah cukup lama. Oke, oke. Secara omset waktu sebelum COVID bagus atau biasa aja? Lumayan. Oke, oke. Secara prospek meyakinkan apa enggak ke depannya kira-kira? Kurang tahu. Sebentar saya searching dulu. Oke, Saudari Niar. Ini saya juga baru tahu ya, ada namanya bawang hitam. Apa mungkin karena saya kurang update di kategori bisnis sayuran? Saya kira itu black garlic itu sejenis roti-roti yang sekarang lagi booming ya. Apa? Garlic pakai roti cheese sama garlic gitu di atasnya. Saya kira seperti itu. Tapi ternyata ini bawang hitam yang sudah difermentasikan begitu. Nah, jadi kalau misalnya melihat cara marketing, jadi sekarang itu kalau strategi marketingnya, kalau bisa Niar lebih ke arah marketing online. Karena sekarang ini secara secara tatap muka, secara offline itu kan sudah mulai berkurang, terutama di Purwokerto ya. Karena Purwokerto itu kan kita pasarnya itu kan lebih ke arah mahasiswa sama pendatang gitu ya. Kalau ada orang tua juga orang tua yang pendatang punya punya banyak uang yang saya tahu begitu. Nah, jadi lebih ke arah kalau bisa marketing online aja begitu strateginya. Karena kalau misalnya sayuran
black garlic ini bisa dikirim di seluruh Indonesia, itu malah menjadi potensi begitu. Kalau bisa itu lebih ke arah strategi marketing online. Yang marketing online itu kan lebih ke arah media sosial. Nah, tinggal pilih kira-kira media sosial apa yang dikuasain sama Nia sama kelompok PMW begitu. Nah, kalau kalau buat media sosial sendiri, kalau untuk segmentasi pasar itu kan berbeda ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mau targetkan pasar anak muda, berarti media sosialnya itu Instagram dan Twitter. Instagram, Twitter, sama TikTok begitu ya. Nah, kalau misalnya menyasar pasar orang-orang yang sudah berumur begitu ya, orang-orang tua, itu Facebook. Facebook, kalau anak muda bisa YouTube juga, terus YouTube juga bisa masuk orang tua. Nah, tinggal teman-teman pilih mana yang segmentasi teman-teman ketika menjalani bisnis dengan cara memakai metode marketing online. Nah, kalau misalnya Black Garlic ini ternyata segmentasinya anak muda, berarti lebih main ke Instagram. Kalau ke orang tua berarti lebih ke arah Facebook. Nah, bisa tuh dengan cara media promosi gitu ya, endorse gitu. Terus syukur-syukur malah bisa kirim keluar luar kota begitu ya. Itu malah menjadi potensi begitu. Jadi eranya sekarang tuh karena lagi COVID, marketingnya itu emang lebih online. Kalau marketing offline kan nggak mungkin ya, karena orang itu kan sekarang lebih menjaga yang namanya ketemu orang gitu kan, karena ada PSBB juga gitu. Jadi lebih ke arah online. Jadi apa namanya, lebih berkeliaran di online secara marketing begitu. Saya rasa itu bisa menjadi solusi gitu. Karena beberapa klien yang saya tangani, saya arahkan memang ke marketing online. Karena kalau offline itu sudah sudah tidak bisa gitu, karena sekarang lagi pandemi seperti ini jadi agak sulit. Jadi lebih ke arah online. Nah, media sosialnya tinggal cari segmentasi yang sesuai dengan media sosial yang sekarang dijalani begitu. Kalau beralih usaha sih, kalau misalnya sekiranya Niar sama teman-teman itu beranggapan kalau ini menjadi potensi produknya dan memang nggak ada dan memang punya manfaat yang banyak, dijalanin aja terus ini. Kalau mau nggak alih usaha, sekiranya memang punya modal atau punya waktu yang cukup, ya beralih usaha. Tapi sekiranya memang nggak ada, ya berarti fokus di black garlic ini gitu. Karena saya rasa kayaknya sih black garlic ini juga lumayan berpotensi gitu. Apalagi sekarang, coba saya searching dulu nih. Coba saya searching di Google nih. Sebentar ya. Oke, saya udah searching sebentar di Google. Nah, jadi black garlic ini yang saya lihat tadi ternyata manfaatnya juga untuk kesehatan. Nah, berarti kan ini bisa menjadi peluang teman-teman untuk menjual di seluruh Indonesia karena sekarang orang lagi banyak butuh sehat. Itu kan bisa pakai marketing online. Karena kalau offline udah lagi nggak jalan sekarang ini karena lagi PSBB seperti ini. Jadi pakai marketing online. Jadi dengan cara membuat flyer atau poster tentang manfaat black garlic ini lalu disebar di banyak media sosial, terutama pakai endorse aja gitu, kirim barang ke beberapa selebgram atau artis ataupun orang-orang yang terpandang gitu ya, lalu dipromosikan gitu. Saya rasa ini bisa menjadi solusi di saat sekarang. Bagi produk ini juga unik dan manfaatnya juga banyak. Oke, kayak gitu untuk saudari Nia. Selanjutnya saya berikan ke moderator. Ya, terima kasih Mas Aji. Mungkin dari Mbak Niar mau menanggapi atau... Iya, kuncinya digital marketing. Lebih ke arah marketing online. Oh ya, oke. Ya, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Aisyah Surti Utami dari IPB.
Bagaimana cara membangkitkan niat berbisnis lagi? Karena saat memulai bisnis dengan produk kita yang baru, dan banyak orang yang belum mengenal brand kita, apalagi untuk yang mulai usaha saat kuliah disibukkan dengan tugas yang padat, pasti sempat ingin menyerah. Terima kasih. Ya, silakan Mas Aji. Oke, terima kasih. Oh, dari IPB ya. Oke, dari saudari Aisyah dari IPB. Wah, ini dari universitas lain, wah, luar biasa. Jadi, gimana caranya kita membangkitkan semangat lagi? Yang utama adalah ini, apa namanya, yang tadi saya bilang, tujuan kita bisnis itu untuk apa, begitu. Karena dengan cara kita punya tujuan, akhirnya kita ketika down itu, kita tetap harus struggle, tetap harus kuat, begitu. Nah, gimana caranya memunculkan banyak orang supaya mengenal brand kita? Nah, ini saya sampaikan ketika saya, apa namanya, ini kan saya lagi kelas online, sebulan itu saya, jadi satu bulan itu ada 4 minggu, dan 1 minggu itu ada 1 kali pertemuan. Nah, di situ juga dijelaskan gimana caranya untuk memunculkan yang namanya pelanggan baru, dan pelanggan lama pun tetap tetap bertahan di situ. Nah, yang utama adalah ketika kita mulai bisnis, kan yang pertama itu gimana caranya orang itu ngerti kita punya bisnis. Dengan cara apa? Dengan cara promosi. Nah, nih. Jadi kalau Aisyah itu punya bisnis, lagi ngedown, harus dibangkitkan sekarang ini. Dengan cara tahu tujuannya apa, disemangatin lagi, insya Allah nanti akan, apa namanya, bangkit kembali. Nah, cara mempromosikannya adalah dengan cara promosi begitu. Kalau bisa itu di awal itu harus punya promo. Nah, promo di awal itu untuk membangkitkan orang supaya orang itu ngerti kita punya jualan, terus gimana, terus supaya orang itu, apa namanya, beli produk kita dengan cara promo itu. Promo itu bisa diskon, bisa buy one get one, bisa apapun itu begitu ya. Yang penting gimana caranya orang itu membeli produk kita. Nah, ketika udah melakukan promo, nah kita punya produk misalnya itu bagus, pasti orang itu akan repeat order, pasti akan RO gitu ya. Jadi yang utama itu di zamannya sekarang itu kayaknya kalau pakai flyer, pakai apa namanya, menyebar brosur gitu ya, itu kurang efektif. Menyebar brosur gitu ya, menyebar brosur terus modalnya banyak gitu ya, cetak cetak brosur itu kan nggak murah ya, tapi mahal gitu ya, dan secara daya efektivitasnya juga kurang. Akhirnya sekarang lebih berarah orang itu ke digital marketing, lebih ke arah marketing online. Karena sekarang orang itu hampir semuanya ketika mau membeli produk pasti butuh yang namanya review. Nah, review itu dilihat dari produknya. Kalau misalnya punya akunnya, berarti dilihat dari feed yang ada di akun tersebut. Jadi yang utama itu harus punya promo di awal, terus punya media sosial kalau bisa, terus akhirnya dipasarkan secara masif, dipromosikan terus begitu. Begitu. Kalau memulai usaha saat kuliah disibukkan dengan tugas yang padat, pasti sempat ingin menyerah. Nah, ini sebenarnya permasalahan yang utama juga waktu mahasiswa juga nih, waktu waktu mahasiswa itu menjalani bisnis ya. Kalau saya sih waktu itu karena saya punya niat yang sudah luar biasa, tujuannya juga sudah jelas, terus saya berkeinginan punya uang lebih, akhirnya membuat saya itu pantang down, pantang menyerah. Karena saya punya prinsip waktu saya kuliah, kalau saya nggak bisnis, saya nggak bisa makan. Kalau saya nggak bisnis, saya nggak bisa makan. Nah, itu saya punya prinsip kayak gitu, akhirnya saya bisnis terus akhirnya. Walaupun ada tugas kuliah, tinggal time management kita aja sebenarnya. Nah, ini yang penting juga nih buat para mahasiswa, kalau bisa punya time management yang sesuai, yang membuat kita itu jam segini harus ngapain gitu ya, harus ngapain, terus bisnisnya jam berapa aja gitu. Jadi dengan time management yang jelas, akhirnya ketika kita menjalani bisnis, ada kuliah, ada organisasi, ada tugas-tugas, dan itu bisa terhandle semuanya dengan baik. Jadi time manajemennya juga harus bagus, kayak gitu. Oke, sama-sama, Saudari Aisyah. Ya, terima kasih Mas Aji.
kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari Naufal Nurisan, jurusan Teknik Elektro 2017. Saya ingin minta saran terkait bisnis saya yang saya sedang jalani sekarang, yaitu Basreng Crispy. Untuk memperluas jangkauan pemasaran produk itu seperti apa ya Mas langkah-langkah yang harus ditempuh? Karena saya sampai saat ini penjualan dagangan saya itu hanya laku di kalangan mahasiswa UNSUD, UMP, tapi tidak semuanya. Silakan Mas Aji. Oke, terima kasih. Ini saudara Novel, jualannya itu basreng crispy itu bisa ini nggak? Bisa di packing bagus nggak? Packing kayak kemasan-kemasan gitu bisa nggak kira-kira? Bisa Mas, oke. Selama ini jualannya itu di gerobakan atau via apa namanya Novel jualan secara teman by teman aja begitu? Atau ada gerobaknya, ada rukonya? Oke, IG pribadi. Oke, saya jawab ya pertanyaannya buat saudara Novel. Teknik Elektro 2017. Oh ya, bisnisnya udah berapa lama? Berarti baru ya, dari sebelum pandemi. Oke. Nah, untuk saudara Novel, tadi yang saya sempat bilang di materi yang lagi viral, yang lagi booming adalah bisnis snack, termasuk yang lagi booming sekarang. Itu menjadi peluang. Jadi Novel itu sekarang tinggal buat Instagram Basreng Crispy. Saya rasa itu juga menarik. Basreng, bakso goreng ya. Bakso goreng crispy buat Instagramnya. Di Instagram Nova sendiri tetap jualin ini, tapi bikin Instagram pribadi untuk bisnisnya. Lalu diisi konten-kontennya, bikin poster atau flyer tentang Basreng, terus review dari teman-teman Noval, begitu ya. Lalu setelah itu nanti coba di endorse sama orang. Karena kalau berkutat hanya di Unsut sama UMP itu kan sempit ya, karena sekarang ini kan posisinya juga lagi kuliah online di kotanya masing-masing. Nah kalau bisa Novel jualannya secara online begitu, tapi harus bikin akun pribadinya untuk bisnisnya, lalu bentuk reseller. Nah itu bisa menjadi peluang, kayak produk Zanana, produk Maiji, produk apa namanya, saya lupa tuh namanya apa, juragan snack atau apa gitu. Jadi dia bentuk reseller yang banyak, akhirnya ketika menjual ke banyak orang, jadi yang punya itu punya banyak untung karena punya banyak pasukan reseller. Saya rasa ini punya potensi juga gitu, karena kan ini bisa dikemas, di packing, kalau bisa packagingnya juga bagus, bisa lihat referensi dari Zanana sama Meichi itu referensi snack yang bagus menurut saya karena packagingnya juga bagus. Kayak gitu, saudara Noval. Ya, terima kasih Mas Aji. Mungkin kita lanjut ya ke pertanyaan terakhir dari Muhammad Firmansyah, Informatika 2019. Izin bertanya Mas, bagaimana kiat-kiat mengatur keuangan dalam berbisnis Mas? Kira-kira berapa persen yang bisa kita pakai dari hasil bisnis agar ada sisa buat beli bahan lagi dan lain-lain? Terima kasih Mas. Silakan Mas Aji. Oke, terima kasih. Jadi kalau kalau skema dari keuangan, kalau bisnis yang bagus itu keuntungan yang didapat kalau misalnya pakai karyawan. Jadi kalau buat bahan baku modal itu 40%. 40% untuk bahan baku modal, terus untuk karyawan sama marketing, kalau punya karyawan itu 20%, kalau punya marketing berarti 10%, sisanya itu keuntungan. Nah, keuntungannya biasanya itu
kisaran antara kalau misalnya kita sudah punya karyawan, kisaran keuntungannya 20-40%. Nah, jadi 20-40% itu yang dikatakan untung begitu. Dikatakan untung untuk masuk ke keuangan pribadi kayak gitu. Ya, terima kasih Mas Aji. Mungkin pertanyaannya yang abis ini terakhir ya, karena sebentar lagi mau jam 12. Pertanyaan dari Aulia, Fakultas Teknik. Izin bertanya Bang, lebih baik mana berjualan dengan laba kecil dengan packaging produk seadanya atau berjualan dengan laba medium dengan packaging bagus? Poinnya, pilihan yang pertama lebih bisa bersaing harga, pilihan kedua mengutamakan packaging produk meskipun cost packaging lumayan. Lalu gimana cara menjaga konsistensi perputaran uang pada saat awal berbisnis? Terima kasih. Silakan Mas Aji. Oke, dari pertanyaan saudari Aulia, menurut saya yang utama adalah gimana caranya orang itu tetap repeat order. Nah, tinggal pilih aja. Kalau menurut saya sih, mendingan laba kecil, gitu ya, tapi repeat ordernya bagus, tapi produknya bagus, tapi packagingnya apa namanya secara 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 modal itu nggak terlalu besar begitu. Percuma kalau misalnya kita punya packaging bagus, gitu ya, produknya bagus, tapi ternyata harganya mahal. Nah, itu bisa bisa susah untuk repeat ordernya. Mendingan labanya kecil, produknya bagus, terus secara packaging juga lumayan begitu. Kecuali kalau misalnya mau dijualnya itu benar-benar produknya bagus, packagingnya bagus banget begitu ya. Kayak saya bilang itu kalau kalau snack itu Zanana gitu. Zanana itu kan udah packagingnya bagus, terus produknya saya bilang juga lumayan bagus, terus eh, kuantitas dari produknya, artinya produknya itu juga banyak, terus harganya juga mahal kan dijual 20.000 gitu. Kalau misalnya mau cepat di awal itu, kalau bisa labanya kecil dulu, produknya bagus, labanya kecil, sama packagingnya juga apa namanya menarik. Jadi kalau untuk menjaga konsistensi perputaran uang di awal, kalau bisa ketika sudah punya untung, kalau bisa untuk pribadi itu sedikit dulu untuk uangnya. Jadi lebih ke arah bisnisnya. Jadi totalitas di bisnisnya, jadi keuangan bisnis itu benar-benar terjaga. Jadi keuntungan yang didapat pertama kecil dulu, nggak masalah kalau kecil. Biar bisa berputar uangnya. Kayak gitu. Ya, terima kasih Mas Aji. Mungkin untuk sesi diskusi cukup ya, karena waktu sudah menunjukkan mau jam 12. Terima kasih Mas Aji Oke, yang sudah sama-sama. menyampaikan materi pada acara kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang disampaikan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah berpartisipasi dalam acara Pandawa kali ini. Jangan lupa Pandawa akan ada kelanjutannya yang tentunya akan menghadirkan pembicara yang bisa memotivasi kita dalam berbisnis. Untuk pemenang giveaway pulsa nanti akan langsung dihubungi oleh pihak panitia. Sekian acara Pandawa kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.